Provinsi Sulawesi Utara, ibu kotanya Manado. Secara geografis di sebelah timur, berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan, berbatasan Laut Maluku dan Teluk Tomini. Sebelah barat, berbatasan dengan Provinsi Gorontalo, Laut Sulawesi, dan Provinsi Davao, Filipina. Wilayahnya yang strategis, Sulawesi Utara menjadi sasaran empuk bangsa Spanyol dan Belanda sejak abad ke-17, hingga datangnya bangsa Jepang awal abad ke-20. Oleh karena itu, sejak dahulu, negeri yang berjuluk Nyiur Melambai ini, masyarakatnya telah terhubung dengan peradaban bangsa-bangsa luar. Tak heran kemudian, wilayah ini banyak melahirkan tokoh-tokoh populer. Pada zaman kolonial, wilayah Sulawesi Utara menjadi basis pertahanan Belanda. Hal itu ditandai adanya peninggalan Veldbox Swanea, atau benteng pertahanan, yang terletak di kota Manado. Selain keindahan alamnya, Sulawesi Utara juga dikenal sebagai daerah perjuangan, yang banyak melahirkan tokoh-tokoh pejuang. Kali ini kita akan merujuk ke Minahasa, salah satu daerah yang turut mewarnai buku-buku sejarah Indonesia. Darah-darah Minahasa secara genetis, baik yang lahir di daerah setempat maupun daerah lainnya, banyak melahirkan tokoh-tokoh yang melegenda. Salah satu di antaranya, Letnan Kolonel Adolf Gustav Lembong. Ia dikenal sebagai salah satu gerilyawan dari Indonesia paling gemilang. Adolf Lembong tak hanya jago kandang. Pada Perang Dunia II, ia terlibat dalam perang gerilya di Filipina melawan Jepang. Kemudian dalam Perang Kemerdekaan Indonesia, nasionalismenya mulai tumbuh. Lantas ia memilih desersi untuk berjuang di pihak Indonesia. Akhirnya, ia gugur di Bandung dalam peristiwa kudeta Angkatan Perang Ratu Adil, APRA, pada tanggal 23 Januari tahun 1950. Siapakah sebenarnya sosok Lembong dari Minahasa itu? Berikut penjelasannya. Letnan Kolonel Adolf Gustav Lembong lahir pada tanggal 19 Oktober tahun 1910 di Desa Ongkau, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Meninggal di Bandung pada tanggal 23 Januari tahun 1950 dalam usia 40 tahun. Makamnya terletak di Permakaman Umum Menteng Pulo, Kelurahan Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan. Ayahnya bernama Petrus Lembong dan ibunya bernama Sophie Tanor. Adolf Gustav Lembong adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Semasih umur kecil, ayahnya meninggal dunia. Setelah itu, Lembong tinggal bersama kakak perempuannya. Lembong pernah sekolah di ELS, yaitu setingkat SD. Kendati hanya sekolah dasar, Lembong bisa baca tulis, bahasa Belanda, dan sedikit berbahasa Inggris. Waktu itu, bagi orang Minahasa, sekolah bukan hal yang luar biasa. Tak perlu sekolah tinggi-tinggi. Di zaman kolonial Hindia Belanda, sekolah dasar pun tak apa, asal bisa membaca, menulis, dan berhitung. Apalagi waktu itu, orang pribumi tidak boleh sekolah tinggi-tinggi. Kendati dalam perkembangannya, sudah banyak orang Minahasa dan Manado mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, bahkan sampai ke Leiden, Belanda. Selain itu, dari sisi agama, Lembong juga pernah belajar di sekolah milik Zending, yaitu organisasi-organisasi yang melakukan pekabaran Injil, atau menyebarluaskan agama Kristen Protestan. Dengan begitu, jiwa kerohanian Lembong melekat pada dirinya. Lembong tumbuh sebagai pemuda berperawakan kecil namun berisi, seperti umumnya orang Minahasa, kulitnya putih bersih. Dari kecil hingga jelang dewasa, Lembong tinggal di kampungnya saja. Ia bertani dan berkebun di tanah peninggalan orang tuanya.
Sebagai anak laki-laki satu-satunya, sementara ayahnya sudah meninggal, kakak perempuannya melarangnya keluar kampung. Merantau dan jadi serdadu Kenil merupakan hal biasa bagi pemuda Minahasa, seperti juga pemuda Ambon, Banyumas, Timor dan lainnya. Jadi tentara Kenil lebih banyak dipilih karena urusan perut dan duit. Pada tahun 1940, negeri Belanda diserang dan diduduki tentara Jerman. Hal itu membuat Belanda di Indonesia membuka peluang warga pribumi menjadi serdadu dan pegawai sipil kolonial. Pada tahun 1940, pemerintah kolonial Belanda membuka pendaftaran tentara Kenil di Manado. Mendengar berita itu, sebagai anak laki-laki satu-satunya, Lembong harusnya tetap di kampung dan menjaga tanah pusaka orang tuanya. Namun, ia memberanikan diri untuk mendaftar. Pada tanggal 22 Desember tahun 1940, bermodal diploma sekolah dasar saja, sudah cukup bagus untuk masuk tentara Kenil. Kendati hanya lulusan sekolah dasar, akhirnya Lembong diterima menjadi tentara Kenil. Namun setelah dinyatakan lulus, ia harus berlayar ke tanah Jawa untuk mengikuti pelatihan militer. Kendati saudara-saudaranya merasa berat melepas Lembong, namun dengan iringan doa, merestui adiknya berangkat ke tanah Jawa. Lantas ia dikirim ke Cimahi, Jawa Barat, untuk menerima latihan dasar, dengan pangkat kopral. Sebagai tentara Kenil, Lembong mendapat nomor registrasi 41.642. Setelah menerima pendidikan, Lembong ditempatkan sebagai operator radio di skuadron kavaleri kedua, yakni pasukan lapis baja Kenil, di Bandung. Meski ada anggapan, orang Minahasa, Manado, dan Ambon bekerja untuk Belanda, namun fakta membuktikan, orang-orang Minahasa dan Manado juga terlibat dalam pergerakan nasional. Dalam tubuh Kenil, jatah rakyat pribumi, sehebat apapun, dalam militer paling tinggi hanyalah kopral atau sersan, meski sudah mengabdi sampai tua. Di masa itu, masuk Akademi Militer Belanda, di Breda dan Bandung, haruslah punya ijazah setingkat SMA. Warga yang bisa masuk hanya anak pembesar Belanda, dan pembesar pribumi. Oleh sebab itu, peluang Lembong si anak petani, tampaknya kecil sekali. Namun di balik itu, kendati gaji yang tidak terlalu besar, ia tetap bangga bisa menjadi tentara Kenil. Sebagaimana cita-cita pemuda saat ini, ingin jadi TNI atau PNS. Di tengah kesibukannya sebagai operator, terkadang terlintas kerinduan akan kampung halamannya. Ia teringat pohon nyiur yang ditanamnya, berharap buahnya sudah bisa dipetik. Ketika Lembong masuk Kenil, Panglima tertinggi tentara Kenil Hindia Belanda, dijabat oleh Letnan Jenderal Gerardus Johannes Brandstede. Ia komandan Kenil antara tahun 1939 sampai tahun 1941. Di Hindia Belanda dalam sejarah, ia adalah satu-satunya komandan Kenil yang memiliki darah asli Indonesia. Ia adalah anak Kemayoran, Batavia. Kesatuan Lembong adalah pasukan lapis baja, meskipun hanya sebagai operator radio yang berpangkat kopral. Lembong tak jauh dari kendaraan berat, seperti lapis baja, entah panser atau tank. Jelang Perang Pasifik tahun 1941, tentara Kenil Belanda mendapat bantuan lapis baja dari sekutunya, Inggris dan Australia. Tak heran jika beberapa bangkai tank Stuart bikinan Inggris ditemukan di Indonesia. Pada waktu Lembong mulai bergabung dengan pasukan lapis baja Kenil, dunia pergerakan nasional sudah ramai. Lembong tampaknya tak paham soal politik. Sejak awal Perang Pasifik, Adolf Lembong salah satu prajurit Kenil yang baik, tak ikut kaum nasionalis Indonesia.
barangkali karena tak ada waktu untuk berkumpul dengan kaum nasionalis. Waktu itu, serdadu Kenil lebih banyak dihabiskan dengan mabuk-mabukan atau berkelahi dengan sesama serdadu Kenil ketimbang dekat dengan kaum nasionalis. Tentara Kenil memang memiliki banyak kendaraan lapis baja sebelum Jepang datang menyerbu. Namun kendaraan-kendaraan lapis baja Kenil itu tak cukup mampu menghalau infanteri bala tentara Jepang yang menyerbu dengan semangat banzai. Akhirnya, Jepang berhasil masuk ke Indonesia dan merebut Tarakan, Kalimantan Timur, pada tanggal 12 Januari tahun 1942. Lalu, hanya dalam waktu singkat, Jepang berhasil merebut sebagian besar daerah lainnya, seperti Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, dan Palembang. Begitu pula kampung halaman Adolf Lembong, sejak Januari tahun 1942, dikuasai bala tentara Jepang. Mereka langsung menduduki pangkalan udara Kalawiran, pantai utara dan selatan kota Manado, dan negeri Kema. Berlanjut pada tanggal 1 Maret tahun 1942, dengan dipimpin Jenderal Hitoshi Imamura, Jepang dapat menguasai wilayah penting di Jawa, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan di Jawa Barat, dan Kragan di Jawa Tengah. Waktu itu, tak hanya sebagai operator radio, bahkan Adolf Lembong ikut memanggul senjata. Kendati kesatuan lapis baja tentara Kenil sempat melawan, namun senjata pasukan negeri Sakura jauh lebih hebat. Sampai akhirnya, Jepang berhasil menguasai Batavia pada tanggal 5 Maret tahun 1942, dan memukul mundur pasukan Belanda ke Lembang, Jawa Barat. Merasa terdesak, akhirnya Belanda takluk tanpa syarat. Peristiwa Belanda menyerah kepada Jepang ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Tjarda van Starkenborg-Stahouwer dan Komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa, Letnan Jenderal Hendrik Terpoorten. Secara garis besar, perjanjian ini berisi pernyataan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan memberikan kekuasaannya atas Hindia Belanda atau Indonesia pada Jepang. Dengan demikian, negeri Matahari Terbit secara resmi menggantikan kedudukan negeri Kincir Angin di Indonesia, dan dengan segera melakukan perubahan untuk menghapus dominasi Barat. Selain itu, Jepang juga mulai melakukan berbagai persiapan untuk menjalankan pemerintahan di bawah komando militernya. Tentara Jepang mulai menangkap dan melucuti tentara Kenil Belanda, termasuk dalam kesatuan Adolf Lembong. Adolf Lembong ditawan serdadu Jepang. Ia ditawan bersama ribuan orang lainnya di Kam Interniran Cihapit, Bandung. Setelah 6 bulan di kam tawanan, Adolf Lembong menawarkan diri bergabung dengan militer Jepang. Namun sial, tawarannya itu ditolak oleh tentara Jepang. Bahkan Lembong diganjar untuk ikut bekerja memperbaiki jembatan di luar kota Bandung dengan upah 30 sen per hari. Pada tanggal 6 September tahun 1942, bersama tentara Kenil lainnya, Adolf Lembong dibawa dengan truk ke Cirebon, lalu Tanjung Priuk. Dari Tanjung Priuk, kemudian ia dibawa ke Rabaul, Papua Nugini sebagai kuli militer Jepang, mirip Heiho. Awalnya, kerja Heiho adalah pembantu tentara Jepang untuk membangun kubu atau parit pertahanan, menjaga tahanan, dan pengangkut barang saja. Belakangan, karena bala tentara Jepang makin terdesak, maka Heiho dipersenjatai. Jadi, mereka lebih mirip kuli, dengan status separuh militer. Selama dalam tawanan Jepang, selain bekerja menggali parit pertahanan, Adolf Lembong juga menjadi penerjemah.
Pada April tahun 1943, setelah 7 bulan di Rabaul, Papua Nugini, Adolf Lembong dipindahkan di Kepulauan Salomon. Di Kepulauan Solomon, beberapa kawan Adolf Lembong seperti Oscar Lahawia, William Tantang, dan Albert Londong mencoba kabur, namun ketiganya ditangkap dan dihukum mati. Berkali-kali Adolf Lembong dan kawan-kawan heihonya berpindah tempat. Tak lama kemudian, Adolf Lembong dipindahkan ke New Britain. Akhirnya pada tanggal 6 Mei tahun 1943, dari New Britain dipindahkan ke Filipina, dan ditempatkan di Camp Gonzales, Provinsi Pangasinan, Filipina. Hidup sebagai tawanan tentu tak menyenangkan. Lembong dan kawan-kawan menyusun rencana kabur dari tahanan Camp Gonzales. Sejak dalam tawanan, Lembong selalu bersikap baik untuk menghindari kecurigaan tentara Jepang. Selama tinggal di kamp, karena bisa bahasa Inggris, Adolf Lembong dipercaya oleh orang-orang Jepang. Dengan kemampuannya itu, ia bisa pergi di sekitar kampung-kampung Filipina. Untuk membantu pelariannya, Adolf Lembong mencoba melakukan kontak dengan Kapten Robert Lapham, komandan gerilya Amerika di Filipina. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1943, Adolf Lembong bersama puluhan tawanan lainnya berhasil kabur dari kamp tawanan Gonzales. Di antara tahanan lainnya yang melarikan diri bersama Lembong, diantaranya Jan Peter Pele, Francisco Irot, Frank Montow, Martin Kindengan, Willem Palit, Joseph Supit, Ferdinand Supit, Albert Londong, Alexander Rawung, Markus Taroreh, Martin Sulu, Samuel Pinantoan, Altin Mamuaya, Franz Loing, Alexander Kowas, Andries Pacasi, Alexi Kamu, dan Jes Kilmanin. Mereka adalah sebagian tentara kenil Belanda yang dijadikan heiho oleh tentara Jepang, serta orang-orang Manado yang sengaja datang ke Filipina untuk bergabung gerilyawan Filipina melawan tentara Jepang. Setelah berjalan kaki tanpa sepatu selama 2 hari 2 malam, akhirnya Adolf Lembong bersama kawan-kawan tiba di sebuah tempat, di mana para gerilyawan Filipina, yang membantu Amerika melawan Jepang, telah menunggu. Tak lama kemudian, Lembong bertemu pimpinan gerilyawan Amerika, Kapten Robert Lapham. Di antara heiho-heiho itu, Adolf Lembong yang paling diandalkan untuk jadi pemimpin pasukan, dan setidaknya satu-satunya yang bisa berbahasa Inggris, ketimbang yang lainnya, sehingga memudahkan bila bertemu pasukan sekutu yang berbahasa Inggris. Mereka pun tergabung dalam Skuadron 270, bersama tentara Amerika dan gerilyawan Filipina, melawan bala tentara Jepang. Kapten Robert Lapham, tentara Amerika di Filipina, mengangkat Adolf Lembong sebagai komandan Skuadron 270, yang beranggotakan gerilyawan Minahasa, Manado, dan Filipina, dengan pangkat Letnan II. Akhirnya, Adolf Lembong tergabung dengan pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat di Timur Jauh. Gerilyawan bermodal ijazah sekolah dasar dari Minahasa ini, mendapat kepercayaan penuh dari pasukan Amerika, untuk melancarkan serangan gerilya terhadap Jepang. Bergerilya sangat butuh kesabaran, harus mau berjalan kaki jarak jauh, harus punya keberanian, bukan sekadar kenekatan, punya kesabaran dalam mengintai musuh, dan sudah pasti harus waspada kapanpun. Harus punya kemampuan menarik simpati orang-orang kampung, dan siap makan apapun untuk bertahan hidup. Pada tanggal 7 Januari tahun 1945, pasukan gerilyawan Adolf Lembong mengadang sebuah konvoi truk berisi puluhan tentara Jepang. Biasanya, dalam sebuah perang taktik gerilya, tembak, lari, lalu sembunyi. Lain halnya yang diperagakan Adolf Lembong,
Ia berada dalam posisi strategis emper gunung. Lembong dan pasukannya tak bergeming. Tembak-menembak pun terjadi. Tentara Jepang waktu itu merupakan tentara terbaik dunia, dengan reputasi menakutkan. Sebagai penakluk tentara Amerika dan Inggris, dua negara superpower militer, dalam sejumlah medan tempur di Pasifik. Namun hari itu, mereka kehilangan Taji dan Sengat. Tentara yang pernah mempermalukan Jenderal Douglas MacArthur, komandan tertinggi sekutu di medan perang Pasifik ini, roboh satu persatu, bagai ayam dalam pembantaian. Sebanyak 27 tentara Jepang, tumpas di tangan gerilyawan. Kaum gerilyawan penumpas tentara Jepang itu, punya latar belakang unik, bukan orang Filipina. Mereka berasal dari negeri seberang, tepatnya sebuah daerah di Sulawesi, bernama Minahasa, pemimpinnya bernama Adolf Lembong. Hebatnya, Lembong tak kehilangan satu prajurit pun. Adolf Lembong tak hanya menemukan serdadu Jepang. Sebagai berkah keberhasilannya itu, ia dilirik gadis Filipina, bernama Asuncion Angel. Lirikan itu dibalas Adolf Lembong. Mereka pun akhirnya jadi suami istri. Kekuatan bala tentara Jepang di Pasifik berangsur mulai melemah. Puncaknya, pasca bom atom Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Ketika Perang Dunia II berakhir, Lembong memutuskan menemui perwakilan tentara Kenil di Filipina. Setelah melaporkan diri, ia kembali direkrut, dan diberi pangkat Letnan I. Ia akan ditugaskan kembali ke Indonesia. Dengan penuh harapan, Lembong bersiap pulang kampung, bersama bini barunya. Pada bulan Januari tahun 1946, Letu Kenil Adolf Lembong bersama beberapa Kenil lainnya, tiba di Surabaya. Kiprah Lembong sebagai gerilyawan memang bak film. Ia pernah beberapa kali menyusup ke daerah yang dikuasai musuh dengan cara menyamar. Pernah pula merebut gudang makanan dan peralatan Jepang, bahkan merenggut nyawa tentara Jepang. Ia mirip jagoan film Hollywood, yang tak melupakan asmara dalam sengkarut perang, kala menjalin hubungan cinta dengan Asuncion Angel, wanita asal Filipina. Kisah cinta keduanya begitu mengharukan. Angel memutuskan dinikahi Lembong. Ia pun turut Lembong kembali ke Indonesia. Namun hati nuraninya berbisik, tunjukkan kemampuan dan pengabdian untuk negerimu. Lantas, ia teringat pesan perwira Amerika di Filipina, pada saat Lembong dan pasukannya hendak melakukan penghadangan. Lembong bertanya kepada perwira Amerika, "Apakah kami harus mati di sini? Kalau kamu mati di sini, aku yang kena marah. Jangan mati di sini, negerimu sedang menunggu," jawab perwira Amerika. Pasca kemerdekaan Indonesia, Belanda terus melancarkan aksinya untuk menguasai Indonesia, dan ingin mendirikan negara-negara bagian di wilayah Republik Indonesia. Untuk mengamankan keinginannya yang mendapat penolakan bangsa Indonesia, Belanda melancarkan agresi militernya pada bulan Juli tahun 1947. Aksi militer Belanda ini serentak di Pulau Jawa dan Sumatera. Dalam agresi Belanda ini, jiwa nasionalisme mulai tumbuh pada diri Adolf Lembong. Ia melakukan desersi dari Kenil, dan memilih bergabung dengan pejuang Indonesia. Saat Adolf Lembong memutuskan keluar dari Kenil, untuk bergabung dengan Indonesia, mereka jatuh miskin. Namun, istrinya Angel tak mengeluh. Ia tetap memberi semangat kepada suaminya. Bahkan wanita Filipina itu, turut berjuang untuk Indonesia. Untuk menghindari hukuman dan penangkapan akan dirinya dari Belanda, Lembong bersama istri memutuskan meninggalkan Surabaya, menuju Yogyakarta. Lalu ia bergabung dengan Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi,
Kris. Pada tahun 1947, Kris dan beberapa organisasi perjuangan lainnya diintegrasikan dengan Tentara Republik Indonesia, TRI. Pada tahun 1948, TRI menjadi Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan Adolf Lembong diangkat sebagai Komandan Brigade 16 di Yogyakarta dengan pangkat Letnan Kolonel. Pada bulan September tahun 1948, Adolf Lembong sempat ditangkap anak buahnya sendiri, lalu dibawa ke Klaten. Penangkapan itu atas suruhan Kahar Muzakkar. Waktu itu Kahar mendapat laporan kalau Adolf Lembong mata-mata kenil Belanda. Untungnya, sesama anak Sulawesi, anak buahnya yang lain, Kapten Vence Sumual, bergerak cepat membebaskannya. Dari kejadian itu, Mabes Angkatan Darat mengambil jalan tengah. Letkol Adolf Lembong dicopot dari jabatannya selaku Komandan Brigade 16 dan digantikan oleh Jo Puaro pada tanggal 28 November tahun 1948. Ia juga putra Minahasa, Sulawesi Utara. Sementara itu, Adolf Lembong dimutasi sebagai perwira staf di Markas Besar TNI di Yogyakarta. Letkol Adolf Lembong dipromosikan sebagai Atase Militer Indonesia di Filipina, dan Sam Ratulangi sebagai duta besarnya. Nantinya di Filipina, Adolf Lembong ditugaskan mengorganisir pembebasan Sulawesi Utara melalui Filipina. Kemudian, melakukan penyusupan untuk menyusun kekuatan gerilya di Manado, Tondano, Tonsea, Tomohon, serta Kawangkoan. Namun rencana pengangkatan Adolf Lembong sebagai Atase Militer di Filipina tak kunjung terlaksana, karena tak lama kemudian, Belanda kembali melancarkan agresi militernya pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Agresi militer Belanda kedua ini diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Dalam situasi seperti itu, Adolf Lembong yang hanya staf di Mabes Angkatan Darat, tidak punya pasukan lagi untuk melakukan perlawanan. Lalu ia berniat ikut melakukan perlawanan dengan taktik gerilya, namun ia dilarang oleh Vence Sumual, Komandan Brigade 16 Yogyakarta. Akhirnya, Adolf Lembong ditangkap oleh pasukan Belanda di Yogyakarta, lalu dipenjarakan di Ambarawa. Ia baru dibebaskan setelah perjanjian Roum-Royen, tahun 1949. Perjanjian Roum-Royen ini merupakan perjanjian antara Indonesia dengan Belanda, yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei tahun 1949, di Hotel Des Indes, Jakarta. Setelah bebas dari penjara Ambarawa, Letkol Adolf Lembong kembali bertugas di Mabes Angkatan Darat. Selepas pengakuan kedaulatan Indonesia pada Desember tahun 1949, Adolf Lembong ditugaskan membentuk pusat pendidikan militer di Bandung. Untuk mengemban tugasnya itu, pada tanggal 23 Januari tahun 1950, Lembong dan ajudannya, Kapten Leo Kailalo, bermaksud menemui Kolonel Infanteri Sadikin, Panglima Divisi Siliwangi, di Bandung. Sebagai Kepala Diklat TNI, Letnan Kolonel Adolf Lembong hendak memastikan segala sesuatunya dengan melakukan koordinasi Panglima Divisi Siliwangi sebagai penguasa teritorial. Sementara itu, setelah konferensi meja bundar, tanggal 27 Desember tahun 1949, menghasilkan pengakuan Belanda terhadap kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, hasil konferensi ini menyepakati pembentukan Republik Indonesia Serikat, RIS, yang membagi Indonesia menjadi 16 negara bagian.
Namun, mayoritas rakyat Indonesia ingin agar Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, bukan serikat. Keinginan kuat ini membuat pihak-pihak pro-Belanda khawatir kehidupan mereka akan terancam, karena pengaruh Belanda akan berkurang di Indonesia. Terlebih, kerajaan Belanda kemudian membubarkan tentara Kenil pada tanggal 9 Januari tahun 1949. Anggotanya dilebur ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, APRIS, bersama dengan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Bekas tentara Kenil pro-Belanda yang tidak ingin Indonesia menjadi negara kesatuan, mulai melancarkan strategi agar RIS tidak dibubarkan. Mereka akhirnya membentuk APRA, atau Angkatan Perang Ratu Adil. APRA ini dipimpin oleh mantan Komandan DST, Tentara Kenil, Raymond Westerling. Pria berdarah Turki ini dikenal sebagai otak dari insiden pembantaian di Sulawesi Selatan tahun 1946 sampai tahun 1947 yang menewaskan puluhan ribu warga lokal dengan membabi buta. Westerling berhasil mengumpulkan ribuan bekas prajurit Kenil yang bersedia bergabung dengan APRA. APRA dibentuk untuk menggagalkan pembubaran RIS dengan melakukan kudeta militer. Kelompok ini mencoba menggulingkan Presiden Soekarno dan mengangkat Presiden boneka pro-Belanda yang akan mempertahankan cengkraman Belanda di Indonesia. Sebelum kudeta militer dijalankan, pada tanggal 5 Januari tahun 1950, Westerling mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah Indonesia agar negara bagian tidak dibubarkan. 5 hari setelahnya Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan perintah penangkapan Westerling. Namun, sebelum Westerling tertangkap, APRA sudah melakukan pemberontakan brutal pada tanggal 23 Januari tahun 1950. Di Bandung, objek-objek vital tak luput dari penyerangan, seperti kantor gubernur hingga stasiun. Markas besar TNI Divisi Siliwangi ditembaki pasukan APRA hingga menewaskan puluhan tentara, termasuk Letkol Adolf Lembong. Berikut ini detik-detik gugurnya Letkol Adolf Lembong. Hari itu, tanggal 23 Januari tahun 1950, kabut pagi kota Bandung masih berjaya ketika sekelompok serdadu bersenjata lengkap memenuhi jalanan utama. Mereka yang datang dari arah Cimahi itu lantas menyebar dalam formasi tempur. Sebagian terlihat berlindung di balik pohon-pohon besar di pinggir jalan, sebagian yang lain mengokang senjatanya di sela tembok-tembok gedung. Satyagraha, wartawan Sulu Indonesia, masih ingat, dia baru saja keluar dari rumah saat seorang prajurit TNI berpangkat kopral ditembak mati di depan Hotel Preanger. Kendati di sekitarnya ada beberapa polisi, namun mereka sama sekali tak bertindak. Malah mereka hanya tertawa bersama serdadu-serdadu pembunuh itu. Sementara itu, di Oud Hospital, sekarang Jalan Lembong, para serdadu yang belakangan diketahui berasal dari Angkatan Perang Ratu Adil itu melakukan gerakan mengepung markas besar Divisi Siliwangi. Pada jam 9 pagi, mereka memulai tembakan pembuka dari arah parit-parit seberang jalan yang langsung berhadapan dengan markas Siliwangi. Mendengar tembakan dengan tiba-tiba itu, semua tentara dan perwira di dalam markas jadi gugup dan berlarian ke sana kemari. Namun, para perwira yang sudah makan asam garam pertempuran yang berada di ruangan itu menjadikan situasi cepat terkendali. Dengan cara berpindah-pindah tempat, mereka bisa melakukan perlawanan melalui jendela-jendela yang ada di gedung tersebut. Para pengawal berhasil membangun kubu sekitar markas, sambil melepaskan tembakan-tembakan gencar ke arah gerombolan APRA. Hamburan peluru dari Siliwangi itu membuat para penyerbu lintang pukang dan tak berani mengangkat kepala mereka di dalam parit
Kendati sempat diimbangi, amukan APRA akhirnya tak terbendung. Para prajurit dan perwira yang sudah kehabisan peluru, sepakat untuk meloloskan diri, dengan cara melompati tembok belakang markas. Begitu tak terdengar lagi tembakan dari kubu Siliwangi, pasukan APRA yang terdiri dari unit Korps Pasukan Khusus, KST, Polisi Belanda, Kenil dan Angkatan Darat Kerajaan Belanda, langsung merangsek masuk gedung. Secara brutal, anak buah Kapten Westerling itu menembaki setiap ruangan. Mereka juga merampas uang yang ada, yakni gaji para prajurit TNI dari Divisi Siliwangi, yang pertama kali akan dibayarkan. Akan tetapi, malang bagi Letnan Kolonel Adolf Lembong, dan ajudannya Letnan 1 Leo Kailola, mereka tidak mengetahui sama sekali, kalau markas besar Divisi Siliwangi, telah dikuasai musuh. Tanpa curiga, ia memasuki halaman gedung tersebut. Sebelum memasuki halaman markas Siliwangi, para prajurit APRA langsung memberondong mobil yang ditumpangi Letkol Lembong. Dengan ratusan peluru, keduanya langsung tewas seketika, dalam kondisi luka sangat parah. Bahkan, tidak puas hanya menghantam Lembong dan Kailola dengan siraman peluru, para prajurit APRA secara keji itu, merusak wajah keduanya dengan kelewang dan bayonet. Pemberontakan ini tidak berlangsung lama, karena pasukan TNI, dengan sigap melakukan penangkapan, terhadap anggota-anggota APRA. Pada tanggal 18 Juni tahun 1950, Markas Angkatan Darat, melakukan pemakaman kembali, terhadap jenazah Letnan Kolonel Lembong, dan Kapten Kailola, di permakaman Menteng Pulau, Jakarta Selatan. Sebagai bentuk penghormatan, nama Jalan Oud Hospital kemudian diganti menjadi Jalan Lembong. Markas TNI tersebut juga dijadikan Museum Mandala Wangsit yang di dalamnya turut mengabadikan peristiwa pemberontakan APRA. Demikian, perjalanan hidup seorang patriot Kesuma, dari Minahasa, Sulawesi Utara.